Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda jamaah dalam majelis ilmu kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, Jalan Dakwah setiap episodenya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin. Yang nanti akan dikaji melalui tausiah bersama guru kita yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Abi. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Abang sehat? Alhamdulillah Abi. Oh, matanya cerah banget sih. Cerah Abi, karena ini nggak ada kacanya tuh. Langsung. Jadi kalau kelilipan nggak sudah buka-buka, langsung Nggak aja. usah, Nah, langsung aja ya. Oh gitu, itu baru ya, model baru. Model baru Abi. Model baru. Iya. Itu Abi ya. Oke, Abi ini banyak juga yang sudah hadir ya Abi. Iya banyak banget. Masya ini Allah, Masya banyak Allah. banget. Jadi suasana di sini tuh menjadi seperti aroma-aroma surga sudah tercium. Masya Allah. Karena alhamdulillah hari ini kita dihadiri oleh para calon bidadari surga. Amin. Dari mana beliau-beliau ini berasal? Ini dia dari Majelis Taklim Pelangi Purwakarta, Majelis Taklim Hidayatul Muhsinin Mekar Baru Tangerang, Majelis Taklim Al Amani Terumbu Serang Banten, Majelis Taklim An-Nisa Purwakarta. Assalamualaikum. Baik, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah. Bu, pernah merasa menyesal nggak karena curhat dengan orang lain? Sering ya? Sering ya Bu ya? Misalkan nih, Ibu curhat soal apa yang paling sering Ibu ceritakan ke orang lain? Soal keluarga, soal suami, soal anak, soal bestie, soal apa lagi? Soal mertua. Pernah nggak curhat sama orang lain soal matematika gitu? Teman sekolah kan tadi, ya kan? Ada yang curhat gaji suami lah makin lama makin dikit. Ya kan udah, padahal ibu udah bilang ya jangan kasih tahu siapa-siapa. Ternyata pada saat ibu curhat, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Cuma lo doang nih yang gua kasih tahu nih. Ya si Encu Mama ini nggak dikasih tahu ya. Tahu-tahu udah nyebar se-RW ibu ya. Itulah makanya kan ada yang bilang jangan curhat sama manula. Lupa dikasih tahu, jangan dikasih tahu orang. Dia lupa karena dia manula ya, dikasih tahu ke semua orang. Ngerembet jadinya. Makanya jangan curhat sama manula. Nah, ini dia tema kita hari ini. Jangan terlalu banyak curhat ke manusia. Jadi mari jadikan Allah sebagai tempat curhat utama. Langsung aja Abi, silakan Abi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, alhamdulillah. Masya Allah, kita harus selalu mendalami kehidupan ini harus karena Allah. Betul betul? Karena setiap manusia itu pasti diberikan persoalan, pasti dikasih masalah,
pasti dikasih ujian. Kadang-kadang saat kita dikasih cobaan, dikasih masalah, dikasih ujian, kita nggak cerita ke Allah. Tapi banyak di antara kita yang kadang-kadang cerita sama besti. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Dia cerita sama sahabatnya, dia ceritain tetangganya, dia ceritain keluarganya. Betul apa betul? Yang kadang itu adalah bom waktu. Satu ketika hari ini dia bisa jadi sahabat kita, dia bisa dengar ceritaan kita. Saat dia kecewa sama kita, apa yang telah kita ceritakan kadang-kadang diceritain ke orang lain. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Betul apa betul? Sehingga kadang kita merasa kecewa. Kenapa kita merasa kecewa? Karena kita salah menggantungkan harapan. Ada orang yang terlalu banget percaya kepada manusia. Ada orang yang terlalu cerita sepenuhnya kepada manusia, sampai aibnya, kejelekannya, keburukannya semua diceritain sama temennya. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Tapi saat ketika kita percaya, Bu, alhamdulillah. Saat ternyata kita percaya dia adalah membuat tentram kita. Saat kita cerita membuat kita tenang. Saat kita cerita membuat kita menjadi orang yang punya, orang yang bisa mengerti kita. Ternyata apa yang kita pikirkan salah. Satu waktu orang yang kita percaya, orang yang kita saat itu bisa menerima keadaan dan kekurangan kita, ternyata orang itu yang malah mengecewakan kita. Betul apa betul? Maka apapun keadaannya, oleh karenanya kita banyaklah curhat ke Allah. Banyaklah cerita ke Allah, sebagaimana Allah ingatkan, qala inama askuthani wa khuzni ilallah. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesedihan, dari setiap kesusahan yang Allah berikan kepada kita, cukuplah Allah yang tahu segala kesulitan kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Kadang-kadang kalau cerita ke orang kita lagi susah, orang itu bukan malah sedih tapi bahagia. Ada yang begitu ada? Dalam hatinya bilang begini, gue susah, emang gue arepin lu susah. Ada nggak yang begitu? Kadang-kadang kita cerita kesusahan sama temen, bukan dikasih solusi, malah dipanas-panasin. Bener nggak? Bener nggak? Dia cerita, mertua gua mah nggak adil. Emang mertua lu mah nggak adil? Emang kenapa nggak adil? Pilih kasih dia mah. Kalau sama menantu yang ono baik, sama lu, sama gua mah nggak baik. Emang begitu modelnya, kelihatan sih mukanya ge. Ya, ada yang begitu ada? Mana orangnya? Bangkit orangnya. Bener nggak? Bangkit dari kubur. Wah, betul betul. Nah, jangan kita salah mencari orang yang akhirnya merusak kehidupan kita. Betul. Nah. Baik, makanya kalau mau curhat sama yang mengasih solusi. Bener. Bukan yang bikin polusi. Iya. Batuk dong. Batuk jadi kemana-mana akhirnya kan. Akhirnya kan. Oke, baik, sekali lagi tepuk tangan untuk Abi, Ibu. Sekarang berdua kasih kesempatan, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau Ustadz Abi? Enggak dong. Iya. Mau Bu, alhamdulillah Abi itu. Iya Bu. Maksudnya siapa mau tanya ke Ustadz Ibunya Abi? mau, iya kayak Mas Abi mau apa enggak ini? Sebelah sini ya? Oh sebelah sini, oke Ibu. Silakan. Iya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Abi. Barakallahu Mas Bedu. Iya Ibu.
Perkenalkan, nama saya Ibu Nelly. Ibu Nelly. Nelly. Saya dari Majelis Taklim Pelangi Purwakarta. Purwakarta. Saya mohon izin ke Abi untuk bertanya atau mungkin curhat juga masalah yang tadi Abi sampaikan. Saya punya teman sekantor perempuan ibu-ibu. Suatu saat berantem dengan suaminya sangat hebat sekali. Bertengkar hebat dengan suaminya. Iya. Kemudian dia bingung mau curhat ke siapa. Kalau curhatnya ke ibu mertua atau ke orang tua, takut jadi kepikiran. Kemudian kalau curhatnya ke saudara, malu. Iya, akhirnya dia curhat ke saya, teman dekatnya, dan ke teman satu lagi, tapi ke pria yang sudah beristri. Oh, iya. Curhat ke lawan jenis. Iya, curhat ke lawan jenis. Awalnya dari situlah teman saya ini sering curhat apapun, seperti masalah anak, masalah nafkah batin, urusan sampai urusan finansial. Ya. Kemudian sudah saya ingatkan jangan sampai seperti itu, karena kalau kita bicara dengan lawan jenis masalah rumah tangga pasti banyak mudorotnya. Iya. Tetapi teman saya ini bilang saya lebih nyaman curhat ke teman yang pria ini. Lebih lega hati katanya gitu. Aduh. Karena gini, dan satu hal lagi, teman saya ini satu divisi dengan teman pria tadi. Jadi sering bertemu, sering ngobrol. Sudah. Dan satu lagi menurut dia suaminya tidak bisa diajak untuk curhat, tidak bisa diajak untuk dimintai saran. Gitu. Dan saya mengingatkan, takutnya Abi dia kebablasan, takut ada perasaan yang lebih yang akhirnya selingkuh, dan saya harus ngasih taunya bagaimana. Ya, mohon Abi pencerahannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly, ini kekhawatiran yang sangat emang harus perhatikan nih. Jangan sampai dia sudah merasa nyaman curhat dengan lawan jenis, teman sekantor, satu divisi yang setiap hari ketemu. Bahaya, bisa timbul satu selain fitnah. Dia bisa kejadian nih ntar malahan, karena dia sudah bilang merasa nyaman curhat sama teman kantornya. Gimana Abi cara bilangin Ibu Nelly ini ke temannya, Bi? Baik. Bu. Alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada. Nah, di sini pentingnya kita memilih teman dalam cerita. Benar? Jangan sampai saat kita memilih teman dalam cerita bukan menyelesaikan masalah, tapi nambah masalah. Yang tadinya mau cari solusi, yang akhirnya jadi polusi. Kenapa? Karena kita tidak memilih yang tepat. Teman itu semua baik, tapi belum tentu semua tepat kita bisa ceritakan apa yang menjadi masalah dalam diri kita kepada orang lain. Betul apa betul? Apalagi berhubungan dengan beda jenis, beda kelamin, beda muhrim. Yang jelas-jelas ketika itu beda dari muhrim kita, khawatir akan menghadirkan kenyamanan baru. Jangan sampai kekosongan kita, masalah yang kita miliki yang akhirnya masalahnya nggak selesai tapi menimbulkan masalah baru. Maka Bu Nelly harus seperti apa? Betul. Kepada temannya yang pertama, jangan bosen ngingetin. Terus ingetin, hati-hati, ini ujian baru buat kamu. Masalah yang lama aja belum selesai, masalah yang lama aja belum tuntas, masalah yang lama aja masih berproses. Ngapain cari masalah lagi? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Temannya Bu Nelly. Betul. Iya. Nah, daripada cari masalah baru, mendingan selesaikan masalah yang ada. Maka pentingnya kita memilih teman yang baik, Bu. Bu. Hati orang itu nggak bisa ditebak. Kadang-kadang di depan kita senyum, di belakang ngomongin kita. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya?
Iya Pak, iya. Nggak ada yang tahu, maka kita nggak tahu hati orang, apa dia suka atau tidak sama kita, apa dia peduli atau enggak sama kita, kita nggak tahu. Apalagi yang beda muhrim, amat sangat hati-hati. Kenapa? Khawatir fitnah besar yang akan menimpa, bukan masalah yang selesai, tapi malah menimbulkan masalah yang besar. Jadi Bu Nelly, teruslah nasehatin, teruslah ingetin, teruslah kasih jalan yang baik. Jangan sampai dia silau, jangan sampai dia akhirnya lupa, jangan sampai akhirnya dia yang jadi tersangka. Naudzubillah. Oke, tepuk tangan buat Ibu Nelly ya Ibu ya. Sampaikan pada temannya jangan sampai seperti itu ya. Benar. Bahayalah, apalagi kalau udah curhat Bu. Kalau sudah ada curhat sama lawan jenis, ibu merasa ada yang kosong, lawan jenis masuk, merasa terpenuhi, kayaknya udah bahaya. Bahaya Bu. Benar. Jangan sampai Bu, jangan sampai ya. Saya sebagai laki-laki saya ingatkan Bu, ya, karena saya tahu bagaimana laki-laki itu buayanya seperti apa. Tahu aja ada celah, masuk aja dia. Curhat. Saya kasih tahu nih sebagai laki-laki nih Bu ya. Curhat. Saya ingatkan. Oh, ingat. Jangan sampai jatuh ke lubang buaya. Oke. Iya. Hah? Iya. Ada buaya yang ada? Mana buayanya? Setelah ini jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Hai mereka.